Salam dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Immanuel Satria Nandakoti dengan NIM 200304030. Semester 6, Konsentrasi Politik Indonesia, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi, tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kekuatan politik Indonesia di bawah dosen pengampu Bapak Yefta Sabahat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kekuatan politik pada masa Orde Baru. Jadi setelah runtuhnya masa Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, kemudian masuk pada Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik, dominasi militer dan birokrasi, atau yang disebut sebagai jalur ABG. Jadi jalur ABG ini dimaksudkan oleh rejim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan 3 unsur utama, yakni A. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, B. Birokrasi, dan G. Golongan karya. Jadi, ketiga unsur utama ini berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seorang presiden. Jadi ketiga unsur politik ini menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan poin yang pertama itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Jadi di masa Orde Baru, difungsi ABRI menjadi satu kebutuhan politik bagi pemerintahan dalam rangka menjaga stabilitas politik dan perkembangan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan militer lebih kompeten untuk menjadi modernisator dan lebih terikat secara konsekuen kepada proses pembangunan. Jadi, militer menjadi salah satu unsur utama di dalam pemerintahan Orde Baru Jenderal Soeharto, di mana peran militer itu selain sebagai stabilisator juga sebagai fasilitator. Sistem otoritarianisme melalui difungsi ABRI menerapkan doktrin difungsi di seluruh tingkatan dalam pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Implementasi difungsi ABRI itu dilakukan dengan cara memasukkan personel militernya yang aktif maupun yang telah purnawirawan ke dalam jabatan-jabatan publik dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, atau camat, bahkan lurah. Jadi tujuan dari memasukkannya personil militer aktif ke dalam struktur pemerintahan adalah untuk membangun struktur komando seperti halnya struktur komando teritorial dan militer, sehingga pemerintah dapat mengendalikan masyarakat. Alasan keamanan dan ketahanan menjadi alasan pemerintah untuk menempatkan perwira militer yang diangkat menjadi pejabat publik. Kemudian poin yang kedua itu saya akan menjelaskan birokrasi. Jadi peran birokrasi pada masa pemerintahan junta militer Orde Baru menjadi sangat vital, terutama untuk mengontrol aktivitas masyarakat sipil yang tidak memiliki struktur komando dalam militer. Jadi birokrasi kemudian menjalankan perannya dalam pemerintahan Orde Baru sebagai pembangunan jaringan dan struktur yang berfungsi sebagai penjamin terlaksananya kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Namun seringkali peran birokrasi menjadi berlebihan dan bahkan sering menjadi bagian dari pembuatan kebijakan. Bukan lagi sekedar pelaksana kebijakan, hal itu diakibatkan karena adanya penguasaan informasi dan teknik yang dimiliki oleh para birokrat, sehingga hampir seluruh kehidupan masyarakat dimasuki oleh proses-proses birokrasi yang terkadang justru menjadi malah menyulitkan. Jadi permasalahannya adalah ketika di masa Orde Baru, birokrasi justru menjadi penghambat partisipasi masyarakat karena birokrasi digunakan untuk menetapkan sederet aturan yang mewajibkan masyarakat agar patuh pada seluruh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu Golkar. Jadi di era Orde Baru, bila militer menjadi stabilisator dan birokrasi sebagai regulator dan penggerak, maka Golkar menjadi penjaga kans kekuatan militer dalam pemilihan umum sebagai kendaraan politik yang sejajar dengan partai politik. Pertama kali Golkar ikut dalam pemilihan umum pada masa Orde Baru adalah pemilihan umum pada tahun 1971 dan seterusnya. Sebanyak 6 kali pemilihan umum yang hasilnya selalu menjadi pemenang dan terus menjadikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kemenangan Golkar itu tak lepas dari peran dominasi militer dan pegawai negeri sipil atau korpri atau kelompok birokrat yang kemudian dibentuk sebuah doktrin sindikalisme monoloyalitas hanya kepada golongan karya dan Presiden Soeharto, yaitu mewajibkan seluruh pegawai negeri untuk memilih Golkar saat pemilihan umum. Jadi dengan adanya ABG atau ABRI, birokrasi dan Golkar dalam struktur pemerintahan Orde Baru,
maka tidak mengherankan bila ada dominasi yang terpusat pada kekuatan politik militer dan birokrasi. Sementara Golkar berfungsi sebagai kendaraan politik pada masa Orde Baru untuk menjaga kekuasaannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum. Jadi ketiga unsur politik ini bertujuan untuk menjaga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.